Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di acara berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Sekali lagi kita bersama-sama nyanyikan. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Di sini yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan dong. Haleluya. Kasihnya Tuhan Yesus sangat besar buat kita. Mari sama-sama kita katakan tiada terukur kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
Saudara percaya kasih setianya sungguh besar untuk selamanya? Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir buat kita semua. Dan kalau kita sungguh percaya, kita akan menikmatinya. Amin. Sekarang mari kita berdoa sebelum kita dengar apa maunya Tuhan, supaya kita sungguh diubahkan oleh firman Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengar isi hatimu, untuk menerima kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami untuk kami mengerti dan tolong kami untuk rendah hati sehingga kami mau dibentuk oleh firman-Mu. Kami percaya kami pasti berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini dari 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Perhatikan baik-baik. Menambahkan kepada imanmu kebajikan atau kebaikan ya. Dan kepada kebajikan apa? Pengetahuan. Nah. Iman. Kita semua percaya kita punya Tuhan Allah yang baik. Kita punya Tuhan Yesus yang sudah rela mati untuk kita. Kasihnya begitu besar. Itu baik. Tetapi iman itu harus diwujudkan dalam kebajikan, kebaikan di dalam hidup kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tetapi kita tidak baik seperti Tuhan kita, nah nanti apa kata orang gitu ya. Ini imannya iman apa gitu. Ya, kita tentu harus baik. Tapi perhatikan di sini kepada kebaikan ditambahkan apa? Pengetahuan. Ternyata baik saja tidak cukup. Ya, baik saja tidak cukup. Kalau orang baik tetapi tidak berpengetahuan, orang baik tapi ya kurang pinter gitu, bisa-bisa bukannya jadi berkat malah diremehkan orang biasanya. diremehkan Iya, orang, diremehkan orang. ya. Atau lebih parah lagi ditipu orang. Ya, Dibodoh-bodohin gitu. Dibodohin ya. Ya. Ada firman Tuhan yang lain yang berkata jangan kamu diremehkan orang, direndahkan orang ya kan. Karena kamu muda. Termasuk juga jangan karena kamu tidak berpengetahuan gitu ya kira-kira ya. Kan biasanya muda itu identik belum punya pengalaman, masih ya belum tahu apa-apa begitu ya. Firman Tuhan mengajarkan kita harus punya pengetahuan. Kalau mau punya pengetahuan berarti harus belajar. Nah. Harus mau belajar. Belajar. Kita dulu semua sekolah ya. Sekolah, kalau waktu di sekolah dulu kalau kita nggak bisa jawab pertanyaannya gurunya bilang apa? Kok bodoh sih? Gak belajar ya kemarin gitu kan ya. Ya. Kita kurang pengetahuan kalau kita kurang belajar. Nah, belajar di sini bukan cuman di sekolah, bukan cuman soal kuliah. Ada orang yang nggak kuliah tapi bisa lebih cerdas daripada yang kuliah. Saya di sini bukan ngajari yang masih muda-muda nggak usah kuliah, bukan loh ya. Maksud saya kalaupun kuliah tapi kurang rajin belajar, sama aja bohong. Nah, kita perlu belajar dalam kehidupan ini. Tidak hanya di sekolah, belajar itu sebetulnya di dalam seluruh kehidupan. Di sekolah maupun di luar sekolah, di rumah, di tempat kerja, dimanapun kita belajar. Ya, harus terus belajar.
Tujuannya apa kira-kira kita belajar? Kita punya pengetahuan. Supaya apa? Kenapa kok firman Tuhan ngajari harus punya pengetahuan? Kalau tujuannya itu bisa menjadi berkat. Kalau tidak punya pengetahuan, bagaimana kita mau menjadi berkat buat orang lain seperti itu? Gitu ya. Iya. Kira-kira anggap saja ada seorang pengusaha. Dia orang yang takut akan Tuhan. Wah, misalnya ini pengusaha yang bikin kue misalnya, bikin roti. Wah, dia jualan roti. Rotinya enak. Tetapi sudah 10 tahun bikin roti, 20 tahun bikin roti, 30 tahun tidak ada perkembangan. Gitu-gitu aja. Dari awal buka rotinya 10 macam sampai sudah 30 tahun tetap 10 macam. Tidak berubah. Tidak ada inovasi baru, nggak ada pengembangan. Padahal anak-anak muda sekarang suka ikut tren gitu kan ya. Kalau udah nggak trendy masih mau beli? Enggak biasanya. Gitu kan? Udah nggak keren gitu ya, udah basi keren. gitu ya. Akhirnya usahanya nggak laku, rotinya nggak laku. Terus ngeluh, Tuhan aku kok nggak diberkati, gitu kan? Boro-boro mau jadi berkat, usahanya bangkrut duluan. Susah deh. Maka itu kita tuh perlu terus menambahkan pengetahuan kita, terus belajar ya. Lah kira-kira yang menghalangi kita belajar itu apa sih? Yang membuat kita kurang pengetahuan dulu, kenapa ya? Biasanya yang menghalangi orang mau belajar itu karena merasa sudah tahu, sudah pengalaman, tapi sedangkan ilmu yang di luar sana itu semakin berkembang, tapi dia tetap dengan ilmu yang lama. Gitu Jadi ya. merasa, oh aku sudah pengalaman yang seperti itu, aku sudah tahu. Gitu Jadi dia nggak mau belajar lagi, yang terbaru ini kayak ya apa itu dia nggak mau belajar, biasanya Iya. kayak gitu. Padahal pengetahuan di dunia ini begitu luas ya. Terus apa lagi selain itu? Atau bisa juga gini, dia tidak mau meningkatkan diri. Maksud gini, dia tidak mau maju, dia maunya begini aja lah. Ya begini aja lah, nggak mau lagi seperti ini aja sudah cukup. Jadi sudah puas Iya, gitu ya. sudah puas gitu. Cepat puas gitu ya. Oke. Bisa juga dengan kata lain MALAS gitu ya. Iya malas. Kalimat lain. Ya. Atau bisa jadi mungkin ada juga yang merasa aku ini udah umur berapa suruh belajar terus gitu ya. Udah merasa udah tua. Sudah nggak bisa lagi gitu ya. Ada seorang nenek udah tua tapi masih rajin belajar les bahasa Mandarin. Les main musik. Padahal sudah tua, sudah umur 80-an lebih. Lalu dia bilang begini, tidak ada kata terlalu tua untuk belajar. Jadi dia semangat mau belajar terus, mau berkembang terus, padahal sudah tua. Itu jempol ya. Nah kita jadi anak Tuhan harus begitu. Mari hari ini kita berdoa sama-sama. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan tolong aku terus belajar. Ya. Walaupun ya kadang kemalasan menghalangi. Ya, atau ya merasa sudah cukup, sudah puas ya. Itu harus kita atasi ya. Dengan Roh Kudus pasti bisa. Kita pasti bisa berubah. Pikiran kita berubah, hati kita berubah, tekad kita menjadi besar untuk belajar. Amin. Amin. Pasti bisa bersama Tuhan. Mari kita sama-sama teduhkan hati, kita berdoa ya. Bapa, kami mau jadi berkat. Kami mau melalui hidup kami banyak orang diberkati. Maka tolong kami untuk belajar ya Tuhan.
seringkali kami berhenti belajar. Dan akibatnya kami pun berhenti menjadi berkat. Tuhan tolong kami untuk selalu mau mengembangkan diri, mau menjadi lebih baik. Tolong kami Tuhan, ada banyak hal yang bisa menghalangi kami. Tuhan tolong kuatkan kami, teguhkan kami, supaya kami bisa terus belajar. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk semakin hari boleh semakin meningkat Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan menjadi anak yang rajin, anak yang mau belajar Tuhan, mau mengembangkan diri Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat Tuhan buat orang lain. Tolong kami Tuhan, berikanlah kami kemampuan Tuhan, berikanlah kami hikmat Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami bisa menyediakan waktu kami untuk belajar. Terus belajar dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada kata hentinya untuk belajar. Ya Tuhan. Tolong kami untuk tidak malas Tuhan. Tolong kami menjadi anak yang rajin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Engkau yang tahu setiap kami, mampukan kami Tuhan untuk terus mau berjuang menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Tuhan, mampukan kami untuk berjuang, terus menggali informasi, menggali ilmu, sehingga kami tidak diremehkan orang lain ketika kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, kami mau jadi berkat buat orang lain. Tuhan, mampukan kami untuk kami juga menjadi orang yang berhikmat. Sehingga apa yang kami sampaikan itu Tuhan, mereka boleh terima dan kami boleh terus belajar untuk memenuhi bejana kami, memenuhi kebutuhan kami Tuhan. Tuhan, Engkau yang tahu. Kami percaya Tuhan ketika kami mau, Tuhan pasti penuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Bapak, kalau di antara kami mungkin ada yang punya rasa malas belajar, mulai sekarang kami mau rajin. Tuhan Yesus. Kalau ada yang sudah putus asa, merasa aku kok sudah belajar tidak bisa, aku kok bodoh. Dalam nama Tuhan Yesus engkau tidak bodoh. Tuhan Yesus. Karena ada Tuhan, sumber segala hikmat yang menyertai-Mu. Amin. Tuhan, tolonglah kami supaya dengan segala pengetahuan kami bisa jadi berkat, kami bisa bagikan kepada orang lain. Bukan hanya kami sendiri yang berkembang, tetapi orang-orang di sekitar kami pun bisa berkembang, bisa menikmatinya. Sehingga sungguh orang-orang di sekitar kami menikmati berkat daripada Tuhan, menikmati kasih Tuhan lewat diri kami. Sungguh Tuhan, tujuan kami yang terutama kami ingin memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu ditinggikan melalui kehidupan kami. Maka Tuhan, jadikanlah kami indah di mata-Mu Tuhan. Dan juga di mata orang-orang di sekitar kami. Supaya kami membawa kemuliaan bagi-Mu. Amin. Jadikan Kau indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Sekali lagi katakan,
jadikan aku indah, yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi indah bagimu. Kami mau taat kepada Engkau, Tuhan. Jadikan kami murid yang setia. Tolong kami seturut karyamu. Kami mau semakin indah, semakin baik, makin jadi berkat-Nya Tuhan. Kami mau Tuhan jadi saluran berkat-Mu. Terima kasih, terima kasih Bapa. Kami tahu Kau memberkati kami, Kau yang menolong kami. Engkau Allah yang menguatkan kami. Engkau Allah sumber segala hikmat. Limpahkan hikmat-Mu Bapa kepada kami anak-anak. Engkaulah sumber pengetahuan, Engkaulah sumber hikmat kami, Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kekuatan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau pilih kami, Kau jadikan kami indah. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. taat dan setia Kepadamu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Semuanya Tuhan, satu persatu Engkau jamah, Engkau berkati. Engkau berikan semangat yang baru untuk kami semua. Makin hari makin indah, makin hari makin seperti Yesus. Iya, Makin Tuhan. hari makin menjadi Tolong berkat. kami, Tuhan. Dimanapun kami berada, kami bukan orang-orang yang diremehkan orang lain, tetapi kami orang yang betul. dipandang sebagai orang yang punya hikmat daripada Tuhan. Iya, Sebagai orang yang membawa berkat Tuhan. Orang yang membawa keberhasilan. Orang yang membawa sukacita. amin. Orang yang membawa damai sejahtera. Iya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang bersekolah Tuhan, Engkau berkati menjadi murid-murid berprestasi. Yang kuliah Tuhan Engkau berkati. Supaya sungguh menjadi mahasiswa yang berkualitas. Iya Tuhan. Yang berhasil. Amin. Yang bekerja, Tuhan tolonglah. Setiap pekerjaannya Tuhan Engkau jadikan berhasil dan berkembang. Amin. Supaya melalui kami semua Tuhan, orang lain di sekitar kami
menikmati Ya. betapa ajaibnya Engkau Tuhan. Iya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Selamat berkembang terus. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.